Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, saya Anton Prayitno, izinkanlah saya menyampaikan beberapa hal hasil pengembangan, hasil penelitian yang kami lakukan bersama teman-teman kami, itu yang berkaitan dengan learning by using mathematical comic application. Bapak dan Ibu, izinkanlah pada konferensi ini saya menggunakan bahasa Indonesia. Bapak dan Ibu yang berbahagia, bahwa topik yang saya angkat ini dilatar belakangi adanya pelaksanaan terkait dengan kebijakan pendidikan dalam masa darurat pada tahun 2020 terkait dengan pencegahan coronavirus atau virus COVID-19. Itu dituangkan di Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 nomor 4. Yang berikutnya, bahwa edaran tersebut memberikan instruksi kepada kita bahwa setiap siswa itu diminta untuk belajar di rumah. Jadi kalau kita ingat pada edaran ini, kita ingat ada zona hijau, kemudian ada zona merah, ada zona kuning, di mana yang zona kuning, kemudian zona merah itu diminta untuk belajar dari rumah untuk siswa, sedangkan untuk guru ataupun bapak ibu dosen itu diminta untuk bekerja pula juga dari rumah. Tentunya ini memberikan tantangan kepada siswa untuk lebih mengenal diri sendiri, misalnya bagaimana siswa ini akan menjadi lebih mandiri di dalam proses belajar, kemudian bagaimana siswa nanti menjadi lebih tangguh sebagai siswa pastinya. Nah, kemudian latar belakang yang berikutnya itu adalah tentunya dengan situasi yang semacam ini, itu guru diminta untuk selalu meningkatkan kreativitas di dalam mengembangkan materi dan media dalam pembelajaran. Tentunya pembelajaran yang dilakukan itu adalah pembelajaran daring. Jadi bagaimana guru mencoba untuk mengembangkan sebuah konten yang rasa lebih menarik dalam pembelajaran untuk siswa. Jadi tidak hanya guru membuat semacam penugasan yang diberikan kepada siswa. Oleh karena itu tentunya bahwa guru harus menyadari pada situasi saat ini dengan kondisi COVID-19 ini, bahwa pembelajaran tatap muka itu bukanlah satu-satunya belajar yang sesuai dengan kondisi saat ini. Saat ini tidak lagi kita belajar menggunakan tatap muka. Oleh karena itu perlu dikembangkan sebuah model pembelajaran yang dikenal dengan blended learning, bahkan dikenal dengan full learning, hybrid learning, dengan menggunakan desain pedati. Itu pelajari, dalami, terapkan, dan inovasi, yang kami rujuk dari referensi dari Bapak Uwais Hairuman. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semua, bahwa tujuan dalam artikel kami itu adalah terkait dengan bagaimana kita mencoba untuk mengembangkan komik digital berbasis Android pada mata pelajaran matematika. Yang coba kami angkat di sini adalah Cartesian Product atau Cartesius. Berikutnya Bapak dan Ibu, bahwa metode yang kami gunakan itu adalah metode campuran, yakni bagaimana kita mengkombinasikan sebuah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, data yang kualitatif ini bersumber dari hasil observasi, hasil pengamatan selama proses pembelajaran yang terjadi pada saat pandemi ini. Sedangkan data kuantitatif ini bersumber dari nilai siswa. Kemudian subjek yang kami gunakan itu pada kelas 8 pada materi koordinat kartesius. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kami sampaikan
pembahasannya. Jadi desain yang kami susun itu berbasis Android. Jadi kami dengan tim kami itu kami buat semacam aplikasi untuk anak kelas 8 itu, yang mana kontennya atau materinya itu kami masukkan ke dalam sebuah aplikasi yang muatannya itu berisi komik, jadi berisi gambar, dan gambar sekaligus juga berisi pernyataan-pernyataan seperti yang ditampilkan pada slide tersebut. Yang pertama, tadi karena kita menggunakan desain pedati, maka yang pertama kita sampaikan itu adalah pelajari. Sebenarnya apa yang dipelajari di dalam aplikasi ini, aplikasi komik ini? Nah, yang dipelajari bahwa siswa diminta, jadi siswa diminta untuk belajar secara mandiri, itu yang berkaitan dengan koordinat kartesius, namun didesain sedemikian rupa itu dalam bentuk komik, Bapak dan Ibu. Jadi dan sangat sederhana saya kira. Jadi diminta siswa untuk belajar dengan komik tersebut, kemudian materi ini banyak atau lebih menekankan kepada gambar-gambar yang sederhana sebenarnya, dengan alur cerita yang disesuaikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti kalau kita lihat seperti bagaimana posisi poin kuda misalnya ketika berjalan, seperti itu. Bagaimana pemindahan kuda itu dari awal ketika menyerang raja, misalkan seperti itu. Contoh-contoh saja, sehingga nanti bisa digambarkan seperti apa grafik atau titik kartesiusnya. Jadi, nah, pada bagian ini Bapak dan Ibu, ini dilakukan secara asinkronus memang. Jadi memang penekanannya di sini lebih ke arah asinkronus. Jadi siswa diminta untuk belajar secara mandiri semua materi. Nah, kemudian setelah siswa itu belajar secara mandiri, setelah belajar seluruh isi komik tersebut, maka proses sebelumnya untuk melihat tingkat pemahaman mereka, maka perlulah kita melakukan diskusi antara guru dengan siswa, siswa dengan guru. Nah, pada bagian ini nanti di kolom ada kolom diskusi. Jadi kolom diskusi ini kebetulan memang karena kami susun ini menggunakan free, maka kami menggunakan Facebook, kemudian kami juga menggunakan WA group. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, dalam proses ini diskusi. Jadi apa yang perlu didalami dari materi-materi tersebut sekiranya siswa belum paham, maka perlu kami lakukan diskusi antara siswa dengan siswa yang lain ataupun siswa dengan guru. Jadi tujuannya adalah mendalami apa yang sudah dipelajari terkait dengan materi tersebut. Berikutnya terapkan. Nah, kemudian di bagian aplikasi ini itu juga ada evaluasinya, jadi ada terapannya Bapak dan Ibu. Jadi ketika mereka sudah memahami apa yang sudah pelajari, maka kita perlu menerapkan sejauh mana siswa itu memahami materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, kegiatan ini tentunya dilakukan bentuk tugas. Jadi dilakukan bentuk tugas dan dilakukan secara individu. Jadi kami belum setting bagaimana tugas ini diberikan secara kelompok. Jadi tugasnya dilakukan oleh siswa secara mandiri. Itu tetap jadi satu paket di dalam aplikasi seperti itu. Kemudian ada evaluasi. Maka alur terakhir dari desain pembelajaran pedati ini itu adalah evaluasi. Jadi ada bagaimana kita mencoba untuk memberikan penilaian terhadap kemampuan siswa. Cuman kami nilai di sini dalam bentuk post testnya itu adalah pilihan ganda. Jadi multiple choice, kami menggunakan quizzes Bapak dan Ibu. Jadi kami menggunakan quizzes yang di-embeddedkan. Jadi quizzes ini di-embeddedkan di aplikasi komik tersebut. Jadi berbasis pada multiple choice ya Bapak dan Ibu ya. Itu aja untuk melihat saja
sejauh mana kemampuan siswa juga memahami terkait dengan materi Cartesius Prolog. Jadi ini sangat sederhana sekali. Saya kira sederhana di dalam proses penggunanya. Hanya saja memang dibutuhkan jaringan yang bagus. Jadi mulai dari tahap bagaimana siswa ini belajar secara mandiri dengan menggunakan Android. Kemudian setelah pelajari, pada bagian tool tersebut kami juga fasilitasi diskusi yang disinkronkan dengan WA Group ataupun dengan Facebook. Kemudian nanti kami lakukan penugasan, jadi kami berikan bentuk penugasan. Kemudian terakhirnya kami juga berikan semacam kuis multiple choice yang kami embeddedkan dari Quizzes. Nah, kesimpulannya Bapak dan Ibu bahwa model pembelajaran saat ini yang kami lakukan itu dengan menggunakan desain pedati, maka proses yang pertama adalah kegiatan pertama itu adalah siswa diminta untuk membaca materi. Jadi membaca materi secara penuh yang disediakan dalam aplikasi komik matematika. Selanjutnya kegiatan ini juga diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi online. Nah, ini diskusi online. Sekali lagi diskusi online yang disinkronkan dengan WA Group maupun dengan Facebook. Kemudian setelah diskusi online untuk melihat evaluasinya sejauh mana siswa memahami dengan topik yang kami berikan, maka kami lakukan penugasan untuk dikerjakan. Kemudian di akhirnya kami juga berikan semacam evaluasi, semacam kuis dalam bentuk multiple choice yang sekali lagi kami menggunakan bantuan dalam bentuk quizzes. Jadi ini Bapak dan Ibu desain yang kami rancang dalam bentuk aplikasi komik yang kami embeddedkan di dalam Android. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.